Kali ini kita akan belajar mengenai aturan sinus. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC adalah 15 cm, lalu sudut ABC ini sudutnya adalah 120 derajat, kemudian sudut BAC 45 derajat, ini sudut BAC 45 derajat. Yang ditanya adalah panjang BC, ya, panjang BC ini. Nah, kita akan menggunakan aturan sinus, di mana aturan sinus mengatakan bahwa BC dibagi dengan sinus A itu sama dengan AC dibagi dengan sinus sudut B. Nah, BC di sini adalah yang ditanyakan berapa panjangnya, sedangkan sinus A di sini adalah sinus 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian AC di situ diketahui 15. Sinus B berarti sinus 120. Sinus 120 sama dengan sinus 60, yaitu setengah akar 3. Dengan demikian BC sama dengan, ini setengah-setengah kita bisa coret ya, setengah-setengah. Sehingga BC kita bisa dapatkan BC di sini adalah 15 dibagi akar 3 dikalikan dengan akar 2. Bila kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan 15 dibagi 3, 5. Lalu akar 3 dikali akar 2, akar 6. Dengan demikian BC panjangnya adalah 5 akar 6. Diketahui pada segitiga ABC, AC sama dengan R, di mana R adalah jari-jari dari lingkaran luar segitiga. Yang ditanya besar sudut ABC. Kita bisa menggambarkan lingkaran luar segitiga seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan, di mana AC di sini diketahui panjangnya adalah R. Di sini AC panjangnya adalah R. Nah, kemungkinan B berada di sini, jadi sudutnya adalah sudut lancip, atau B berada di sini, sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, karena diketahui R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga, kita ingat kembali bahwa jari-jari lingkaran luar segitiga adalah A dikali B dikali C dibagi dengan 4L, di mana L ini adalah luas segitiga ABC. Nah, kita ingat kembali, luas segitiga ABC di sini dalam hal ini adalah setengah dikali, nah di sini panjang sisinya adalah C berarti ya, C. Kemudian ini panjang sisi ini adalah A. Lalu ini dikalikan dengan sinus sudut B. Jadi sudut B ini adalah sudut yang diapit oleh sisi C dan sisi A. Nah, kemudian ini kita bisa coret ya. A dengan A, lalu C dengan C. Dengan demikian kita mendapatkan di sini bahwa sinus B sama dengan ya, B dibagi dengan 4 kali setengah 2, berarti sini 2R. Diketahui bahwa panjang sisi B ini itu adalah R. Dengan demikian di sini R dibagi 2R sama dengan setengah. Nah, sinus berapa yang nilainya setengah? Sinus yang nilainya setengah itu adalah sinus 30 derajat. Atau bisa juga 150 derajat. Dengan demikian sudut B 30 derajat di sini atau 150 derajat yang ini. Diketahui sebuah segi 4 seperti gambar ini, di mana sudut A 45 derajat, sudut B di sini sudut ABD 30 derajat, kemudian sudut D BC 45 derajat, BC 14 dan AD 10. Yang ditanya adalah panjang sisi CD.
Nah, di sini kita bisa menentukan panjang sisi CD dengan terlebih dahulu menghitung di sini panjang sisi BD. Dengan menggunakan aturan sinus, maka BD dibagi dengan sinus sudut A, yaitu sinus 45 derajat, setengah akar 2, itu sama dengan AD, yaitu 10, dibagi dengan sinus sudut B, sudut ABD, yaitu 30 derajat, sinus 30 setengah. Dengan demikian kita bisa coret setengah dengan setengah, maka kita dapatkan di sini BD sama dengan 10 akar 2. Kali silang ya, 10 akar 2. Nah, berikutnya kita akan menghitung panjang CD. Nah, CD di sini kita bisa tentukan dengan menggunakan aturan kosinus. Berarti CD kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. BD kuadrat berarti ini dikuadratkan. 100 dikali 2 ya, 200. Ditambah BC kuadrat, yaitu 14 dikuadratkan 196, dikurang 2 kali BD, 10 akar 2, dikali BC, 14, dikali kosinus. Kosinus sudut DBC, yaitu kosinus 45 derajat, setengah akar 2. Dengan demikian kita bisa kalikan akar 2 dengan akar 2, 2, kita coret dengan 2 di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan CD kuadrat di sini adalah 200 ditambah 196 dikurangi dengan di sini 280. Ya, 280. Berarti di sini 80, ini dikurangi 80 jadi 116. Dengan demikian CD adalah akar dari 116. Diketahui pada segitiga ABC, A tambah B tambah C dikali dengan A dikurang B tambah C sama dengan 3AC. Maka sudut B sama dengan berapa derajat? Nah, kita bisa menentukan sudut B di sini dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu kosinus B itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2 kali A kali C. Nah, dari sini, dari yang diketahui ini, kita bisa tuliskan A tambah B tambah C, A tambah C tambah B, ini dikalikan dengan A tambah C, ini dikurang B. Sama dengan 3AC. Nah, di sini saya bisa asumsikan di sini adalah A tambah C ditambah B dikalikan dengan A tambah C dikurang B. Nah, berarti ini ingat kembali rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Dengan demikian bentuk ini dapat saya tuliskan menjadi A ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 3AC. Ini kalau saya buka kuadratnya di sini menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AC dikurang B kuadrat sama dengan 3AC. Nah, dengan demikian A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan, ini saya pindahkan ke ruas kanan, jadi 3AC dikurang 2AC sama dengan AC. Nah, di sini saya bisa gantikan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat, di sini adalah AC. Jadi AC dibagi 2AC, di sini sama dengan setengah. Nah, kosinus yang nilainya setengah itu adalah kosinus 60. Dengan demikian sudut B sama dengan 60 derajat. Diketahui sisi-sisi sebuah segitiga adalah 3, 5, dan 7. Yang ditanya adalah besar sudut yang terbesar. Nah, yang ditanya adalah besar sudut yang terbesar. Nah, kalau kita gambar sebuah segitiga, misalkan seperti ini.
ya, dengan panjang sisi 3, 5, 7, maka sudut yang terbesar itu adalah sudut yang berada di depan sisi yang terpanjang. Ya, kita misalkan ini adalah alfa. Dengan demikian kita bisa menghitung besar sudut alfa ini dengan menggunakan aturan kosinus. Cos alfa itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi dengan 7 kuadrat dibagi dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, ini berarti kita bisa hitung nilainya adalah 15 ya. 9 ditambah 25 dikurang 49, negatif 15. Nah, ini dibagi dengan 2 dikali ini 15. Berarti ini kita bisa coret 15 dengan 15, negatif setengah. Nah, kosinus yang nilainya setengah adalah kosinus 60, tetapi karena di sini negatif, berarti alfanya adalah 180 kurang 60, yaitu 120 derajat. Nah, inilah besar sudut yang terbesar. Luas segitiga PQR jika diketahui sudut P 30 derajat, sudut Q 45 derajat, dan panjang PQ adalah akar 3 plus 1. Misalkan kita sketsa, segitiganya adalah seperti ini. Kemudian ini sudutnya 30 derajat. Ini adalah P, kemudian Q di sini 45 derajat. Ini R. Dengan demikian sudut R di sini adalah 180 dikurangi dengan 75, jadi 105 derajat. Nah, panjang PQ ini adalah akar 3 plus 1. Nah, kita akan menentukan luas dari segitiga PQR ini dengan menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali PQ dikali PR dikali sin 30 derajat, maka kita akan menentukan PR terlebih dahulu di sini. Dengan menggunakan aturan sinus, maka PR dibagi dengan sinus 45 derajat, yaitu setengah akar 2, itu sama dengan PQ akar 3 plus 1 dibagi dengan sinus 105 derajat. Nah, 105 derajat itu sinusnya adalah seperempat akar 2 ditambah akar 6. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini. Jadi PR dibagi dengan setengah akar 2, akar 3 ditambah 1. Nah, ini kalau saya keluarkan di sini akar 2-nya, maka kita dapat tuliskan bentuk ini menjadi seperempat akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Dengan demikian, bentuk ini adalah sama, ya, sehingga kita bisa coret. Lalu di sini akar 2 juga kita coret. Lalu kita dapatkan bentuk PR sama dengan setengah dibagi dengan seperempat atau setengah dikali dengan 4, yaitu 2. Berarti panjang PR di sini adalah 2. Demikian kita bisa menentukan luas segitiga PQR-nya adalah setengah dikali 2 dikali akar 3 plus 1, kemudian dikalikan sinus 30, yaitu setengah. Kita hitung, ya, ini kita coret saja. Kita dapatkan di sini setengah kali akar 3 plus 1 cm persegi. Nah, inilah luas dari segitiga PQR. Diketahui segi 6 teratur ABCDEF dengan panjang sisi AB sama dengan 6. Yang ditanya adalah luas segi 6 ABCDEF. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah karena dia segi 6 teratur, maka segi 6 teratur itu terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Ya, ini segitiga sama sisi, di mana ini sudutnya adalah 60 derajat.
Ini juga 60, ini 60. Nah, kalau panjang sisi AB 6, ya, misalkan ini adalah sisi AB 6, maka di sini 6, sini 6. Nah, luas segi 6 ABCDEF itu sama dengan luasnya adalah 6 kali luas segitiga ini. Nah, luas segitiga ini adalah setengah dikali 6 dikali 6 dikali sinus 60 derajat. Nah, di sini sama dengan, ini kalau kita kalikan berarti 3 dikali 6 dikali 6 dikali sinus 60 adalah setengah akar 3. Ini kalau kita kalikan lagi berarti 3, 9 dikali 6, 54 akar 3. Nah, inilah luas dari segi 6 teratur ABCDEF yang panjang sisinya adalah 6. Diketahui, luas segitiga 12 beraturan adalah 128 cm persegi. Keliling segi 12 tersebut adalah, kita akan menentukan keliling dari segi 12 tersebut. Nah, karena di sini segi 12 beraturan, maka segi 12 beraturan itu terdiri dari 12 segitiga seperti ini. Dengan demikian, sudut ini adalah 360 derajat dibagi dengan 12. Sama dengan 30 derajat. Berarti ini sudutnya adalah 30 derajat. Kita misalkan panjang sisinya di sini adalah X, di sini juga X, dan di sini kita misalkan panjangnya adalah Y. Nah, luas segi 12 beraturan 128. Berarti luas segitiga ini adalah 128, kita bagi dengan 12. Ini kalau kita bagi dengan 4, kita dapatkan di sini 3, kita bagi dengan 4, berarti sini 32. Nah, ini adalah luas dari segitiga ini. Nah, kita tahu luas segitiga, ya, seperti ini kita bisa hitung luasnya itu adalah setengah dikali X dikali X dikali sinus. Sinus sudut ini adalah 30 derajat. Nah, ini sama dengan 32/3. Nah, dengan demikian, kita bisa tentukan di sini X kuadrat sama dengan, ini sinus 30 adalah setengah, berarti setengah kali setengah seperempat, berarti 32 dikalikan 4, ya, 128/3. Nah, ini adalah X kuadrat. Nah, di sini kita akan menentukan keliling, berarti kita akan menghitung panjang Y, lalu kita kalikan 12. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi, Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2 kali X dikali X dikali kosinus 30 derajat. Kita masukkan di sini X kuadrat adalah 128/3 ditambah ini juga 128/3 dikurang 2 kali X kali X kuadrat 128/3 dikalikan kosinus 30 yaitu setengah akar 3. Ya, ini kita coret. Dengan demikian kita dapatkan di sini 2 kali 128/3 dikurang ini 128/3 akar 3. Kita bisa keluarkan di sini 128-nya. Jadi 128/3 dalam kurung 2 dikurang akar 3. Nah, ini adalah Y kuadrat. Ya, dengan demikian, Y-nya itu adalah, saya langsung ya, jadi Y-nya sama dengan akar dari ini. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Nah, kemudian keliling, berarti keliling di sini adalah 12 kali ini. Jadi 12 dikali akar dari 128/3 dikalikan 2 dikurang akar 3. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan, ya, dengan kita keluarkan, ya, kita keluarkan di sini bentuk ini, maka kita dapatkan di sini adalah 32
dikali akar dari bentuk ini menjadi 12 dikurang 2 akar 27. Nah, bila bentuk ini kita sederhanakan lagi, ya, maka kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 32 dikali 3 dikurang akar 3. Nah, inilah keliling dari segi 12 beraturan tersebut. Nah, pertanyaan bagaimana mengubah bentuk ini menjadi 3 dikurang akar 3. Ya, kita cari aja dua buah bilangan. Ya, kita cari dua buah bilangan. Bila dijumlahkan, hasilnya 12. Dan bila dua bilangan itu dikalikan, maka hasilnya adalah 27. Bilangan apakah itu? Yaitu 9 dan 3. Ya, dijumlahkan 12 dikalikan 27. Dengan demikian, akar 12 dikurang 2 kali akar 27 itu adalah 3 dikurang akar 3. Diketahui segitiga ABC, panjang sisi AC sama dengan B cm, sisi BC sama dengan A cm, dan A tambah B sama dengan 10 cm. Jika sudut A 30 derajat dan sudut B 60 derajat, maka panjang sisi AB adalah berapa? Jadi di sini sudut A 30 derajat, sudut B di sini 60 derajat. Ini adalah sisi B, ini adalah sisi A. Kemudian yang ditanya adalah panjang AB ini. Nah, dari soal diketahui bahwa A tambah B di sini sama dengan 10. Kemudian, dari aturan sinus, dapat kita peroleh A per sin 30, yaitu setengah, itu sama dengan B per sin 60, yaitu setengah akar 3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa A sama dengan B dibagi akar 3. Nah, dua persamaan ini, ya, persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini dapat kita substitusikan, ya. Jadi persamaan 2 dapat kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga kita peroleh, ya, kita masukkan nih ke sini, jadi B per akar 3 ditambah B sama dengan 10. Bentuk ini dapat saya tuliskan menjadi B dikali 1 per akar 3 ditambah 1 sama dengan 10. Atau B di sini sama dengan 10 dibagi dengan, ini adalah 1/3 akar 3 ditambah 1. Atau di sini boleh kita tuliskan menjadi 3 ditambah akar 3 per 3. Jadi 3-nya saya langsung naikkan saja di sini. Nah, kita rasionalkan, kita kalikan dengan 3 dikurang akar 3 per 3 dikurang akar 3. Sehingga kita peroleh di sini, ini adalah 9, ya, dikurang 3, 6. Lalu di sini adalah 30 dikalikan dengan 3 dikurang akar 3. Atau ini boleh kita sederhanakan, ini menjadi 5 dikali 3 dikurang akar 3. Nah, ini adalah B. Dengan demikian, A-nya di sini adalah, kalau kita lihat di sini A di sini adalah B dibagi akar 3. Ya, sehingga B ini kalau kita bagi dengan akar 3, maka kita peroleh 5 dikali akar 3 dikurang 1. Nah, ini adalah nilai B dan ini adalah nilai A. Nah, tadi kita diminta untuk menentukan AB. AB di sini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan demikian, AB sama dengan AB kuadrat sama dengan 5
dikali 3 kurang akar 3, 5 dikali 3 dikurang akar 3. Ini kita kuadratkan. Ditambah 5 dikali akar 3 dikurang 1, ini dikuadratkan. Dengan demikian kita akan mendapatkan bentuk, ini kalau kita buka, kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, lalu kita sederhanakan, kita akan memperoleh 80 dikurang 40 akar 3. Nah, berarti AB sama dengan akar dari 80 dikurang 40 akar 3. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan, ya. Dapat kita sederhanakan, 4 kita keluarkan dari sini, sehingga 4 tersebut kita keluarkan jadi 2 dikali akar dari 20 dikurang 2 kali akar 75. Nah, di sini kita akan mencari dua buah bilangan, ya. Kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan adalah 20, dan bila dua bilangan itu kita kalikan adalah 75. Bilangan itu adalah 15 dan 5. Kita jumlahkan 20, kita kalikan 75. Dengan demikian bentuk ini akan menjadi 2 dikalikan dengan akar 15 dikurang akar 5. Jadi yang besar di depan, ya, supaya hasilnya positif. Dengan demikian panjang AB adalah 2 dikali akar 15 dikurang akar 5.